Hai, kali ini dalam membangun komunitas, dalam komunikasi antar budaya akan bicara tentang community building, yaitu membangun komunitas itu, tapi dalam konteks intercultural communication atau komunikasi antar budaya. Nah, kita harus pahami bagaimana bisa terjadi dalam komunikasi antar budaya, kemudian ada komunitas yang dibangun. Karena ada pergerakan, di sini adalah move across cultural boundaries. Jadi ada pergerakan yang berpindah dari satu budaya ke budaya yang lain atau satu batasan budaya ke batasan budaya yang lain. Itu terjadi kalau ada transportasi, kemudian ada komunikasi, dan terutama sekarang ini adalah adanya perkembangan teknologi yang kembali lagi mengembangkan transportasi menjadi jauh lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan komunikasi juga sangat menghilangkan batasan-batasan, termasuk batasan-batasan budaya. Nah, di dalam foto itu ada orang pergi. Di sana dia membawa banyak sekali barang, dan itu adalah bekal atau beban yang dia bawa, dan itu adalah penjelasan saya selanjutnya. Jadi dalam Patel, dalam bukunya, dia mengutip Plekhanov tahun 2005, ada 10 prinsip dalam membangun komunitas atau community building. Yang pertama adalah tentang punctuation principle. Jadi prinsip tentang rules atau aturan. Jadi dalam membangun komunitas harus ada aturan. Kemudian yang kedua tentang uncertainty, sesuatu yang ketidakpastian. Nah, ketika ada ketidakpastian, selalu ada negosiasi dalam komunitas tersebut. Kemudian dalam membangun komunitas, pertemuan antar dua budaya atau budaya lain yang banyak, itu ada tentang saling berbagi makna. Mungkin makna satu budaya yang lain berbeda dengan yang lainnya, kemudian mereka saling berbagi. Lalu yang prinsip keempat adalah tentang posisi. Itu lebih ke bagaimana menentukan sesuatu, misalnya dalam memutuskan sesuatu, dalam ada konflik, lalu yang lain. Jadi ada posisi yang dibentuk di sana. Kemudian yang kelima adalah mencari persamaan. Kalau tadi mungkin lebih banyak perbedaan yang dibicarakan, kemudian mencari persamaan, kemudian dari persamaan itu bisa dikembangkan menjadi apa. Lalu yang keenam adalah bahwa mereka menyadari ada banyak perspektif. Jadi dipahami banyak sekali perspektif, kalau belum terlihat akan dicari perspektif apa yang bisa dilihat dari budaya yang satu dan budaya yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah tentang interaksi. Setelah mereka paham ada perbedaan, ada yang lain, pasti mereka saling berinteraksi. Jadi bahkan interaksi ini adalah salah satu prinsip yang penting, harus ada interaksi. Kemudian setelah ada interaksi, ada transaksi. Transaksi entah itu jual beli, untung rugi, kemudian saling membutuhkan atau saling menguntungkan. Lalu yang ke-9 itu tentang sinergi. Mereka mencari kekuatan dari masing-masing perwakilan budaya, kemudian mereka bersinergi, melakukan kooperatif activities ya. Jadi mereka menuju satu tujuan tertentu untuk dilakukan bersama. Setelah itu mereka mencari prinsip yang long term, yang berkelanjutan, apa saja yang masih bisa dipertahankan dalam budaya baru tersebut. Jadi itu 10 prinsip dari Plekhanov. Kemudian karena ada dua budaya bertemu atau lebih, dikenal namanya adalah third culture. Jadi satu budaya baru setelah budaya satu, budaya dua, kemudian ada budaya ketiga. Walaupun itu sebenarnya hanya simbol saja namanya third culture, bisa aja false atau yang lain, tapi kita lebih ke budaya yang lain setelah budaya satu dan budaya dua. Nah, yang dalam gambar yang kiri ini diperlihatkan ada dua negara yang bertemu, negara Inggris dan juga negara Jerman. Nah, ketika mereka bertemu, mereka menciptakan satu third culture, entah itu alkulturasi atau asimilasi, prosesnya dalam membangun komunitas tersebut. Nah, ketika mereka bertemu dari budaya-budaya yang berbeda itu, lalu mereka memutuskan untuk membangun satu komunitas baru.
yang pasti akan mereka cari adalah peace atau perdamaian. Nah, ketika mereka menuju ke perdamaian ini, mereka melihat ada poin-poin ke-6 di sini, yaitu yang pertama tentang social responsibility. Ada kewajiban sosial apa yang harus mereka lakukan? Ada masalah sosial apa? Kemudian social justice adalah tentang keadilan. Adakah yang tidak adil? Adakah yang harus diperjuangkan dalam keadilan ini? Kemudian yang ketiga negosiasi. Jadi tadi sudah disinggung tentang negosiasi, di sini disinggung lagi, tapi lebih ke tujuannya untuk mendapatkan perdamaian. Kemudian yang keempat adalah for the love of humanity, pasti untuk kemanusiaan. Jadi dicari semua yang menuju ke kemanusiaan. Kemudian ada respect, yaitu tentang penghormatan terhadap satu sama lain. Kemudian dignity. Jadi dignity ini lebih ke kebanggaan dan juga rasa saling menghormati supaya orang juga tidak dipermalukan atau terhina atau dirugikan. Jadi semua menuju sesuatu yang positif dan tujuannya adalah mencapai perdamaian. Kemudian Lee menemukan begini tahun 2003. The higher the level of third culture building people experience, the less culture shock they feel. Ini ada hubungannya dengan culture shock, bahwa semakin tinggi mereka saling berbeda, mereka membentuk budaya ketiga yang sangat berbeda, levelnya sangat ekstrim, mereka semakin tidak merasakan shock culture. Nah, salah satu contohnya adalah tentang pernikahan beda budaya atau intercultural marriage. Di sana pasti mereka sudah tahu bahwa mereka budayanya berbeda. Kemudian mereka sudah jauh lebih siap dengan perbedaan itu. Kemudian mereka juga jauh lebih menyadari konsekuensinya dan siap juga menghadapi itu. Jadi culture shock yang mereka alami semakin sedikit atau mungkin bahkan tidak ada. Kemudian ketika mengadakan atau membuat komunitas global itu pasti ada tantangannya yang dikumpulkan menjadi 4 hal di sini. Yang pertama sangat sering kita singgung, yaitu tentang keterbatasan bahasa. Nah, itu masing-masing harus saling menyadari, terutama kalau tidak ada bahasa persatuan, entah itu masing-masing tidak bisa bahasa Inggris atau tidak bisa bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, ketika mereka bertemu, mereka membawa kantong bawaan budaya masing-masing, kemudian pandangan dunia masing-masing. Kalau kalian ingat, pandangan dunia ada agama, ada kepercayaan. Nah, ketika bertemu mereka saling memprioritaskan satu sama lain. Itu masuk ke dalam ranah isu etnosentrisme ya, atau rasisme. Kemudian yang ketiga adalah international politics. Nah, misalnya mereka bertemu antara dua budaya yang berbeda dari dua negara yang berbeda, kemudian ada tentang kebijakan atau tentang isu politik dari masing-masing negara, itu pasti akan ada isu yang bertemu di sana. Kemudian yang keempat adalah susahnya untuk menemukan sesuatu one size fits all. Jadi yang all size ya, semuanya bisa. Di situ ada satu contoh penggambaran di toko, ada gajah, ada ular, mau beli sesuatu yang tulisannya one size. Apakah ukuran gajah sama dengan ukuran ular? Tentu tidak. Maka agak susah untuk semua yang cocok dengan yang lain. Misalnya makanan, misalnya baju, misalnya ritual. Nah, itu pasti setiap budaya mempunyai, kembali lagi ke worldviews yang berbeda, pandangan dunia yang berbeda. Nah, itu kesusahannya di situ. Nah, salah satu contohnya di Amerika itu ada 2 hal yang sangat menarik dan masih kontroversial sampai sekarang. Sebenarnya ada 2, hanya saja ilustrasinya ada 3 supaya jelas, yaitu tentang melting pot sama salad bowl. Jadi untuk melting pot itu lebih ke asimilasi. Semua budaya yang berbeda itu berkumpul menjadi satu, dijadikan satu budaya yang sama. Melting, semuanya melebur menjadi satu. Atau karena multicultural, semua budaya yang berbeda itu bertemu menjadi satu, tapi mereka tetap menunjukkan keaslian budaya masing-masing. Jadi seperti mangkok salad itu, kita masih bisa menemukan mana yang wortel, mana tomat, mana selada, warnanya mereka masih tetap orange, merah, ungu, hijau. Tapi kalau melting pot semua menjadi satu warna, dan itu masih ada perdebatan mana yang jauh lebih baik dan mana yang merugikan.
Nah, di sini istilahnya adalah asimilasi dan akulturasi. Lalu bagaimana dengan situasi yang ada dalam pertemuan atau engagement atau interaksi antara komunitas global? Pasti mereka punya tujuan yang banyak sekali. Kemudian ini cara-caranya seperti ini, ada 7. Yang pertama adalah strive for intercultural competence. Ya, ini sudah sering kita singgung juga tentang kompetensi antar budaya, komunikasi antar budaya, terutama mengetahui hambatan-hambatannya seperti apa. Ada prejudis, ada stereotip, itu harus dipahami bahwa itu akan bisa terjadi. Kemudian yang kedua adalah know oneself, who am I? Kami siapa? Kita siapa? Saya siapa? Dalam identitasnya itu. Kalau kita mengenali kita itu siapa, kita akan bisa mengenali orang lain bahwa mereka berbeda atau mereka sama. Nah, dengan mengetahui itu kita jauh lebih paham, lebih tahu, dan lebih siap. Kemudian yang ketiga adalah kemauan untuk berubah. Jadi misalnya kita berada di suatu tempat yang berbeda dan sendirian, lalu kita harus berubah, kita harus mau. Kalau tidak nanti kita etnosentris, atau kita menjadi rasis, menjadi mengalahkan nomor 1 tadi. Kita tidak mampu, tidak punya kompetensi untuk komunikasi antar budaya. Kemudian yang keempat adalah kita siap untuk memaafkan dan kita siap juga untuk berrekonsiliasi, jadi berbaik-baik lagi. Misalnya ada kesalahan, kita mau memaafkan dan salah itu boleh karena kita mungkin tidak tahu semuanya. Tapi setelah itu kita saling memaafkan dan juga akhirnya kita saling berteman kembali, berbaik kembali. Kemudian yang kelima tentang diskriminasi dan prejudis, itu kita harus selalu ketika memutuskan kita ingat, ini saya memutuskan ini ada diskriminasi atau tidak. Atau ketika saya bertemu dengan seseorang atau sesuatu yang berbeda, apakah saya mempunyai perasaan negatif, ada prasangka apa. Itu selalu diolah, apakah ini prasangka, apakah ini diskriminasi. Kemudian harus dihindari ketika kita sudah paham bahwa kita melakukan itu di dalam pikiran kita misalnya. Kemudian yang keenam adalah engage in diversity development. Jadi kita terlibat dalam perkembangan keberagaman. Jadi setiap ada satu keberagaman kita berusaha mengembangkannya atau bahkan kita masuk ke dalamnya atau bahkan kita bergabung dan benar-benar mencari keberagaman. Salah satu contohnya adalah misalnya kita bersekolah di tempat yang beragam atau kita pergi ke kota yang benar-benar berbeda dengan kota kita. Tidak mencari kesamaan tapi kita mencari keberagaman. Dengan semakin banyak kita punya pengalaman beragam, kita semakin siap untuk ada global community engagement. Yang terakhir adalah kita harus memutuskan ada batasan-batasan dari keberagaman itu. Jadi misalnya keberagaman itu menuju sesuatu yang negatif, kita harus membatasinya. Nah, terutama tentang bahwa keberagaman itu sangat banyak sekali dan kita akan bisa overwhelm, ya, kita akan istilahnya terlalu banyak sesuatu yang masuk, bahkan kita akan stres sendiri. Nah, kita harus membatasi sampai di mana kita akan menerima keberagaman itu. Tetap saja itu diolah dan tidak semuanya nomor 1 sampai 6 itu membuat kita bebas dan harus menerima semuanya, tapi tetap saja ada batasan-batasan yang sungguh memenuhi kebutuhan kita dan melihat kesiapan kita, sama nomor 1. Ya. Nah, itulah tentang komunitas atau membangun komunitas dalam konteks komunikasi antar budaya. Terima kasih.